Selamat malam, bertemu kembali bersama saya Irene dari PDKK Kalvari bersama BPK With Love yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fani Rahmasari, di mana mengambil tema perempuan-perempuan melayani Yesus. Sebelum kita mulai, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bertemu di dalam persekutuan doa karismatik Gereja Kalvari. Walaupun kami bersekutu dalam keadaan seperti ini di rumah kami masing-masing, sungguh Tuhan kami rindu bahwa Engkau senantiasa membuat kekuatan di dalam diri kami untuk semakin melayani Engkau. Biar Engkau sendiri selalu membimbing jiwa kami sebagai perempuan-perempuan yang dapat melayani Yesus melalui perantaraan dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dan masyarakat kami. Semuanya ini kami aturkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka dengan lagu Suka-Suka. La la la
Benar Tuhan, suka-sukamu Kau penuhi kekuatan di dalam diri kami untuk semakin mencintai Engkau. Bentuk kami dengan sesuka hatimu, agar kami semakin memahami dan mengerti arti pelayanan dalam sebuah keluarga maupun di dalam sebuah kekuatan kehidupan kami masing-masing. Mari kita semakin dalam untuk bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa pandemik seperti ini. Kita senantiasa bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami senantiasa bersyukur karena Engkau telah membuat kami menjadi lebih kuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi yang
dalam program BPK with Love. Kali ini bersama saya Fani Rahmasari dari PD PKK Maria Kusuma Karmel. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Meskipun temanya tentang perempuan, dan saya sungguh berharap bisa memberkati semua kaum perempuan yang sedang menyaksikan program BPK with Love ini, tapi saya juga berdoa semoga wartaan kali ini juga memberkati kita semua, baik pria maupun wanita. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan mengenai renungan ini, saya akan membuka dulu dengan doa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih karena kesempatan kali ini Kau berikan untuk boleh mewartakan kabar sukacita mengenai perempuan-perempuan yang melayani Yesus Kristus. Terangilah hati kami Tuhan, buka pikiran kami, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam hal pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita baca Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa inspirasi yang saya mau tawarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dari 3 ayat singkat ini. Yang pertama, ternyata perempuan itu memiliki peran penting dalam karya penyelamatan dan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu sangat membanggakan. Kita sebagai perempuan mestinya bersyukur dan bangga karena perempuan memiliki tempat yang istimewa dalam karya pelayanan atau misi Yesus Kristus ketika itu. Mereka bisa mengikuti Yesus kemanapun pergi dan bahkan melayani Tuhan Yesus, membantu untuk supaya pelayanannya Yesus bisa terus berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita bisa mendapatkan inspirasi apa? Memang di dalam Alkitab, ya, di dalam Injil kita menemukan Yesus itu punya murid 12 orang dan semuanya laki-laki disebutkan namanya secara spesifik. Nah, nama perempuan memang tidak secara formal disebutkan sebagai murid atau rasul, tapi dari berbagai kisah yang kita baca dalam Perjanjian Baru, termasuk Injil yang baru saja kita baca tadi, sangat jelas bahwa ternyata Yesus punya murid-murid pengikut setia, yaitu sejumlah perempuan. Di ayat kedua dikatakan dan juga beberapa orang perempuan, ya. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan lagi perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Jadi mereka selain melayani pasti kan karena mengikuti Yesus, otomatis dia pasti juga mendengarkan Yesus ketika sedang mengajar, apa yang dilakukan Yesus mereka juga menyaksikan. Jadi sebenarnya tidak secara formal disebutkan, tapi memang ada murid-murid Yesus yang perempuan. Yang ketiga, para wanita pengikut Yesus sebenarnya bukan sebatas yang disebutkan di Lukas bab 8 ayat 1-3 ini, yaitu ada beberapa perempuan yang disebutkan secara spesifik namanya, yaitu Maria Magdalena, ya, kemudian ada Yohana istri Kuza bendahara Herodes, dan juga ada Susana. Tapi di Injil lainnya disebutkan ada Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Lalu di Injil Markus disebutkan Maria ibu Yakobus dan Yusuf serta ibu dari anak-anak Zebedius. Nah, dalam Injil mereka disebut sebagai wanita-wanita yang setia mengikuti Yesus saat penyaliban, meskipun mereka mengikuti Yesus dari kejauhan. Nah, kalau inspirasi berikutnya yang saya mau tawarkan adalah kalau wanita-wanita ini bisa mengikuti Yesus dan bahkan melayani dia, berarti Tuhan Yesus itu tahu dong tentang mereka, bahkan mengenal dia, mengenal para perempuan ini, dan lebih daripada itu, Yesus ini yang bikin saya amazed banget sama Tuhan Yesus. Lebih daripada itu berarti Tuhan Yesus menerima
dan mengakui serta mengapresiasi keberadaan para perempuan-perempuan ini. Padahal kita ketahui pada masa masyarakat Yahudi pada waktu itu, kedudukan perempuan itu sangat tidak diuntungkan ya, sangat tidak diperhitungkan bahkan. Second class citizen mungkin bisa kita sebutkan seperti itu. Mereka tidak punya akses pada kekayaan, kekuasaan, warisan. Bahkan kalau mereka akan menikah, bertunangan, itu sudah otomatis menjadi kuasa dari calon tunangannya ya, pria yang menjadi calon suaminya. Dan kalau dia sudah menjadi janda atau belum menikah, dia masih di bawah bukan kekuasaan maksudnya. Perempuan itu menjadi tanggung jawab orang tuanya atau saudara laki-lakinya. Dia tidak punya akses yang bebas untuk bergaul, mengaktualisasikan diri ya. Nah, tapi Yesus pada saat itu sudah mendobrak semua tradisi-tradisi yang membatasi peran perempuan. Dia justru menempatkan perempuan di tempat yang sangat terhormat. So, the new normal has been done by Jesus long time ago ya. Ketika dia mendobrak tradisi masyarakat Yahudi terhadap peran perempuan. Perempuan pada saat itu, Yesus menyembuhkan kaum perempuan yang mungkin dianggap tabu pada saat itu, ya kan? Kemudian Yesus memberikan kesempatan kepada Maria dan Marta untuk melayani dan memberikan akses kepada mereka pada pelayanan, ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lain, misalnya Yesus berbicara kepada perempuan Samaria yang itu kan sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang itu pada saat itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia menempatkan perempuan pada tempat yang sangat istimewa. Oleh karena itu kita sebagai perempuan mestinya bersyukur kalau kita diberi kesempatan dan diutus Tuhan untuk melayani. Maka apa sikap kita? Pertama-tama kita harus menjadikan pelayanan itu sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Kita mungkin mengalami sakit penyakit, luka batin yang dalam, pergumulan. Tapi ketika Yesus menyembuhkan kita, kita ungkapkan syukur itu melalui pelayanan. Tuhan Yesus pasti akan mengutus kita dalam sebuah pelayanan. Jangan jadikan pelayanan untuk menunjukkan diri kita yang hebat, tapi justru sebagai ungkapan syukur kita. Yang kedua, kita melayani dengan segala kekayaan yang kita miliki. Sama seperti perempuan itu dikatakan di ayat 3, melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Tidak semata-mata harta material, tapi kita punya harta talenta, kemampuan, keahlian. Mungkin kita bisa masak, kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa melayani dengan masakan kita. Atau misalnya perempuan bisa memimpin, punya talenta memimpin, kenapa tidak? Banyak perempuan yang bisa menjadi koordinator di PD masing-masing, ya kan? Perempuan mungkin punya keahlian di bidang IT, tidak kalah dengan cowok, ya. Kita gunakan itu untuk perkembangan komunitas kita. Nah, lalu yang terakhir adalah pelayanan dalam bentuk apapun Tuhan Yesus pasti mengapresiasinya. Saya pun mengalaminya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sempat mengalami pergumulan yang begitu berat dalam keluarga saya. Luka batin yang begitu dalam, tapi ketika setelah mengikuti SHDR di PD saya dan saya bertumbuh di persekutuan doa saya, Tuhan sungguh memulihkan saya dan saya diberi kesempatan untuk melayani mulai dari hal yang kecil. Misalnya menyapa tamu pada saat PD, ya, kemudian menjadi LCD, bertugas di LCD, hal-hal yang simple. Saya lakukan itu karena saya bersyukur Tuhan sudah memulihkan saya dan Dia menghargai saya begitu-begitu dalamnya dan mengasihi saya dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mensyukuri Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan sebagai perempuan, mari kita layani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tutup dengan doa pertemuan kita pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sudah mempercayakan kami kaum perempuan untuk melayani Engkau. Engkau melihat kami berharga dan mulia dan Engkau mengasihi kami. Maka biarkanlah kami saat ini Tuhan, Kau utus, Kau urapi kami dengan Roh Kudus, Kau perlengkapi kami untuk kami boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati, dengan segala kekayaan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fani Rahmasari atas layanan firman-Nya dalam BPK with Love. Terima kasih, semoga diberkati dalam persekutuan Ibu dan keluarga Ibu. Dan sebelum kita tutup dengan persekutuan dengan lagu penutup, mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa di surga, kami bersyukur
karena Engkau telah memberikan contoh kepada kami, Maria dan Marta, ataupun perempuan dari Samaria, di mana mereka sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ajarilah kami ya Tuhan sebagai perempuan ataupun anak-anak-Mu, sehingga kami dapat melayani keluarga kami dengan baik, melayani orang-orang di sekitar kami dengan baik, sehingga semua yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan sesama kami dan di hadapan kemuliaan-Mu. Bunda Maria, terima kasih karena Kau senantiasa melindungi kami. Doakanlah kami senantiasa kepada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di jam kematian kami.